Pemirsa, kami akan mengajak Anda memantau langsung situasi terkini arus mudik Lebaran 2026. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Indira, selamat siang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas kendaraan di Gerbang Tol Cikatama siang ini? Apakah terlihat peningkatan jumlah kendaraan? Baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek kilometer 37, di mana saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda situasi terkini di mana di kilometer 37 terjadi lalu lintas yang sangat padat oleh kendaraan, di mana didominasi oleh kendaraan roda 4 yang merupakan kendaraan pribadi dan juga terdapat bus yang membawa rombongan. Dan memang kemacetan ini disebabkan karena memang adanya jalan peralihan ke lajur kontraflow yang menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang, dan juga ditambah lagi di kilometer 52 terdapat pertemuan lajur flyover MBZ dengan jalan utama Tol Jakarta Cikampek, sehingga menyebabkan adanya penumpukan kendaraan yang akibatkan lalu lintas cukup padat di Tol Jakarta Cikampek. Ditambah adanya penyempitan jalan atau bottleneck yang menyebabkan juga lalu lintas bertambah padat. Dan pemirsa, namun kemacetan ini hanya bisa terkontrol sampai dengan kilometer 60, di mana di kilometer 60 sendiri lalu lintas tampak terurai dengan situasi jalanan yang ramai, tapi tetap saja perjalanan berjalan dengan lancar. Dan memang lancarnya jalanan tersebut itu sampai dengan gerbang tol Cikatama. Meskipun begitu, memang di gerbang tol Cikatama sendiri tak jarang memang terjadi penumpukan antrian kendaraan, terutama di gardu tol, di mana di gardu tol sendiri terdapat kendaraan masih sedang top up kartu elektronik mereka untuk bisa melintas ke gerbang tol Cikatama. Namun pemirsa, perlu diketahui bahwa saat ini di kilometer 37 dan di sejumlah titik lainnya terdapat pihak kepolisian dan juga pihak jasa marga yang sudah standby untuk mengatur lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek. Sedangkan untuk one way sendiri telah diberlakukan sejak 17 Maret 2026 sampai dengan 12 Maret 2026. Yang saat ini kondisinya setelah diadakannya one way dari gerbang tol Cikatama sampai dengan Kali Kangkung terpantau ramai lancar, di mana memang di sana karena adanya one way, ruas jalanan bisa dibilang lebih lebar, di mana kendaraan bisa melintas dengan lebih leluasa. Dan juga untuk mengantisipasi keramaian pada puncak arus mudik ini yang terjadi peningkatan sebesar 300% dibanding hari-hari normalnya, Jasa Marga telah melakukan sejumlah rekayasa gardu tol, di mana di gerbang tol Cikatama sendiri dilaksanakan rekayasa berupa penambahan gardu tol. Dengan yang awalnya beroperasi dengan 15 gardu tol, kemarin ketika awal arus mudik itu ditambah 4 gardu tol menjadi 19, dan saat ini melihat memang kepadatan yang terus bertambah, Jasa Marga menambahkan adanya 22 gardu tol terhitung sejak 17 Maret 2026 ketika puncak arus mudik berlangsung. Dan memang untuk saat ini para pemudik dihimbau untuk terus bisa mengecek kondisi kartu tol mereka. Ditakutkan ada kekurangan saldo di gardu tol yang menyebabkan adanya penumpukan antrian kendaraan di gardu tol Cikatama, dan juga dihimbau untuk terus mengecek kondisi kendaraan mereka, karena memang di kondisi yang panas dan juga macet seperti ini tak jarang mesin mengalami overheat. Dan tidak hanya itu, pemudik juga dihimbau apabila merasa lelah atau tidak fit untuk beristirahat di rest area yang berada di sepanjang jalan tol, terutama di jalan tol Jakarta Cikampek. Kembali ke studio, Valeri. Baik Indira, tadi Anda menyatakan di kilometer 37 ada rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Hingga pukul berapa kontraflow dilakukan, dan apabila memang kemacetan tidak kunjung terurai di kilometer 37, apakah akan ada perpanjangan skema one way hingga kilometer 37? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, untuk skema dari kontraflow sendiri, apabila memang
eh, kepadatan ini tidak berhasil diurai, maka sistem kontraflow di kilometer 37 sendiri ditutup dan tadi sempat lalu lintas terpantau kepadatannya terpantau terurai. Kemudian tak lama setelah itu memang terjadi kepadatan kembali. Maka dari itu saat ini per pukul 12 di mana kontraflow di kilometer 37 kembali diberlakukan. Sehingga bisa dibilang dari kontraflow di kilometer 37, 36 ini memang melihat situasi dan kondisi dari lalu lintas sendiri. Untuk memperpanjang dari one way ke KM 37 sendiri kami masih belum memperoleh informasi tersebut. Namun memang sehingga saat ini pihak kepolisian dan juga jasa marga saling bekerja sama untuk bisa menjaga kelancaran di tol Jakarta Cikampek untuk demi kenyamanan para pemudik. Kembali ke studio. Indira, terakhir, apakah ada petugas kepolisian yang memang langsung diterjunkan bersiaga untuk mengurai kemacetan di kilometer 37 tol Japek? Ya, Valeri dan juga pemirsa, hingga saat ini di kilometer 37 dan 36 sudah ada pihak kepolisian dan juga pihak jasa marga yang bekerja sama standby untuk menjaga lalu lintas terutama di peralihan jalan kontraflow di mana mereka bertugas untuk memantau lalu lintas sekitarnya apabila memang ketika kontraflow terjadi dan ada kepadatan maka untuk sementara kontraflow mereka tutup. Namun apabila ketika setelah ditutup kembali terjadi kepadatan maka mereka akan kembali membuka rekayasa lalu lintas berupa kontraflow sendiri. Begitu Valeri. Ya Indira, Anda sudah berapa hari ada di tol Jakarta Cikampek? Menurut pengamatan Anda, pukul berapa yang menjadi jam-jam aman dan cukup lengang untuk dilalui kendaraan oleh pemudik menuju ke tol Jakarta Cikampek? Ya, Valeri dan juga pemirsa, saat ini saya sudah ada di Jakarta Cikampek. Jam aman untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Trans Jawa sendiri dilakukan ketika sore menjelang buka puasa dikarenakan memang itu yang difavorit pemudik yaitu pagi setelah sahur dan juga setelah sholat tarawih dan malam hari. Namun ini memang terjadi penumpukan karena memang saat ini sudah banyak karyawan yang mengambil cuti dan bisa untuk pergi mudik ke kampung halaman sehingga karena memang hampir bersamaan semua pegawai saat ini lalu lintas memang sangat tidak normal jadi terpantau lebih padat daripada jam-jam siang biasanya. Nah, perlu diketahui juga Valeri dan juga pemirsa bahwa dari Jakarta menuju gerbang tol Cikatama itu memakan jarak tempuh 85 km dengan waktu tempuh yang normalnya yaitu 1,5 jam. Namun karena adanya kepadatan ini, tadi kami sempat berbincang dengan pemudik sendiri, mereka datang dari Jakarta untuk bisa sampai ke titik kilometer 36 saja, itu membutuhkan waktu 5 sampai dengan 6 jam. Jadi bisa dibilang bahwa kemacetan ini cukup tidak normal seperti hari-hari biasanya atau seperti hari-hari sebelumnya. Kembali ke studio, Valeri. Baik, terima kasih Indira Pramesti melaporkan dari tol Japek kilometer 37. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.